Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sunarto. Saya di sini akan menjelaskan tentang inflasi. Oke, yang pertama adalah di sini ada pengertian inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus secara kontinu dalam waktu yang lama. Ya, inflasi adalah proses dari suatu peristiwa, bukan tinggi tingkat harga. Artinya, tingkat harga yang dianggap tinggi belum tentu menunjukkan inflasi. Inflasi dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus-menerus dan saling mempengaruhi. Istilah inflasi juga digunakan untuk mengartikan peningkatan persediaan uang yang kadang kala dilihat sebagai penyebab meningkatnya harga. Itu adalah pengertian secara implisit dari inflasi. Yang kedua, ini ada tiga penyebab dari inflasi. Yang pertama adalah inflasi karena naiknya permintaan atau demand, full inflation. Yang kedua adalah karena biaya produksi, cost push inflation. Yang ketiga adalah import inflation, kenaikan harga barang-barang impor dari luar negeri. Oke. Selanjutnya di sini ada jenis inflasi. Jenis inflasi di sini ada tiga berdasarkan sifatnya. Yang pertama adalah inflasi rendah atau creeping inflation. Pengertiannya adalah inflasi yang besarnya kurang dari 10 tahun. Ya, 10% per tahun, sorry. Terus yang kedua adalah inflasi menengah dan atau galloping inflation. Di sini adalah inflasi yang besarnya antara 10 sampai 30% setiap tahunnya. Makin besar ya dari sebelumnya. Terus yang ketiga adalah inflasi berat atau high inflation. Di sini pengertiannya kisarannya itu sekitar 30 sampai 100% setiap tahunnya. Gitu. Jadi meningkatnya itu 30 sampai 100%. Ini menunjukkan lebih besar daripada inflasi rendah ataupun menengah. Yang terakhir adalah inflasi yang sangat tinggi atau hyperinflation. Artinya, di sini adalah inflasi yang terjadi dengan kenaikan harga mencapai 4 digit atau di atas 100%. Gitu ya. Jadi inflasinya itu lebih dari 100%, bisa 200%, 300%. Nah, ini mungkin nggak terjadi inflasi yang seperti itu, mungkin aja. Gitu ya. Nah, di sini adalah jenis-jenis inflasi berdasarkan sebabnya. Jenis-jenis inflasi berdasarkan sebabnya itu dibagi jadi tiga, yaitu demandful inflation. Pengertian dari demandful inflation adalah inflasi yang terjadi akibat pengaruh dari permintaan yang tidak diimbangi dengan peningkatan jumlah penawaran produksi. Terus yang kedua adalah cost plus inflation. Cost plus inflation ini adalah inflasi yang disebabkan oleh kenaikan biaya produksi yang disebabkan oleh kenaikan biaya input atau biaya faktor produksi. Di sini lebih ke bagaimana cost ya dari inflation. Cost-nya ya. Yang pertama tadi adalah lebih ke bagaimana pengaruh dari permintaan, demand-nya. Itu ini akibatnya dari demand. Kalau di sini dari harga. Nah, kalau yang ketiga di sini adalah bottleneck inflation, gitu ya. Di sini lebih ke disebabkan oleh faktor penawaran atau faktor permintaan. Terus yang selanjutnya jenis-jenis inflasi berdasarkan asalnya pasti tinggal ada dua ya, pasti dari domestik dan pasti dari impor. Gitu. Dari domestik itu inflasi yang terjadi akibat adanya defisit dalam pembiayaan dan pembelanjaan negara yang terlihat pada anggaran belanja negara atau APBN. Inflasi diimpor atau berasal dari impor. Pengetahuan inflasi diimpor adalah inflasi yang berasal dari luar negeri yang timbul karena negara-negara yang menjadi mitra dagang negara tertentu mengalami inflasi yang tinggi. Nah, di sini adalah inflasi yang terjadi bukan dari negara asalnya, tapi dari impact dari negara yang ada di luar negeri di inflasi ini. Jadi inflasi impor ini adalah impact dari yang terjadi inflasi di luar negeri berimpact kepada negara tertentu. Contohnya, Indonesia berpengaruh dari negara-negara di luar negeri seperti China, Amerika, itu ya, karena sebagian besar impor kita ke sana. Jadi dari dua negara itu, jika terjadi inflasi, akibatnya akan berimpact ke negara Indonesia. Itu salah satu.
contoh dari inflasi yang diimpor, gitu ya. Oke, pada sini paham? Oke, selanjutnya adalah teori inflasi. Saya memberikan empat teori. Yang pertama adalah teori kuantitas. Teori kuantitas ini adalah teori yang menyerutai hal-hal yang berperan dalam proses inflasi, yaitu jumlah uang yang beredar dan anggapan masyarakat mengenai kenaikan harga-harga. Di sini lebih ke berapa volume dari uang yang beredar. Nah, ini yang sering kita pelajari. Inflasi adalah, ya kan, tingginya uang yang beredar. Nah, ini adalah teori kuantitas. Gitu. Jadi tingginya uang beredar tidak sebanding dengan nilainya. Gitu. Nah, ini salah satu dari teori kuantitas. Terus yang kedua adalah teori Keynes. Itu menurut John Maynard Keynes, inflasi terjadi dari suatu masyarakat yang ingin hidup di luar batas kemampuan ekonominya. Ini menurut Keynes. Jadi inflasi itu terjadi karena masyarakat yang ingin hidup di luar dari batas kemampuannya. Masyarakat ingin hidup yang lebih dari batas kemampuannya. Contohnya, masyarakat punya penghasilan 10, tapi gaya hidupnya itu 20 atau 30. Nah, itu akan menyebabkan menjadi inflasi pada satu negara tersebut. Contoh sederhananya seperti itu. Terus yang ketiga adalah teori strukturalis. Di sini berdasarkan dari pengalaman negara-negara Amerika Latin, teori ini memberikan perhatian yang besar terhadap struktur perekonomian negara-negara yang sedang berkembang. Hal-hal ini disebabkan inflasi dikaitkan dengan faktor-faktor struktural dari perekonomian, gitu ya. Terus yang keempat ini adalah teori inflasi model kurva Phillips. Di sini si Phillips, gitu ya, dalam penelitiannya mengetahui hubungan antara inflasi dengan pengangguran. Seperti itu. Ini dari 4 teori inflasi. Nah, bagaimana cara mengatasi inflasi? Gitu ya. Inflasi terjadi pasti di suatu negara ada suatu kebijakan. Yang sering kita kenal kebijakan dari pemerintah untuk menstabilkan atau mengkontrol dari suatu perekonomian negara itu dibagi jadi dua, yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Nah, dari dua itu kita bagi jadi beberapa cara mengatasi inflasi. Yang pertama, meningkatkan produktivitas barang dan jasa dalam negeri terlebih bahan pokok. Gitu ya. Jadi kita meningkatkan produktivitas. Volume dari produksi gitu bahan pokok di nasional itu harus ditingkatkan. Terus yang kedua, meningkatkan produktivitas industri makro seperti home industry. Gitu ya. Jadi dari pemerintah harus memberikan support kepada home industry dengan cara apa? Salah satunya dengan cara kredit usaha rakyat mikro gitu ya, KUR. Jadi memberikan kredit itu diberikan kepada pengusaha-pengusaha kecil gitu ya. Itu akan mensupport produksi dari industri rumah tangga. Terus selanjutnya mengurangi budaya konsumtif masyarakat dan dengan pendidikan. Masyarakat harus diedukasi mana yang diinginkan dan mana yang dibutuhkan. Sesuatu yang dibutuhkan itu memang harus kita lakukan. Kita kalau nggak makan, lapar. Itu suatu kebutuhan. Gitu ya. Kita udah punya HP Samsung. Cuma kita masih pengen lagi beli HP iPhone. Itu keinginan. Gitu ya. Jadi kita harus tahu mana yang butuh, mana yang ingin. Kita harus edukasi dengan pendidikan. Selanjutnya, kendali terhadap pajak dan harga barang dan jasa oleh pemerintah. Pajak ya, pasti nih, kita pasti mau nggak mau negara kontrolnya dari pajak. Gitu. Selanjutnya, mengurangi ekspor barang dan jasa dari luar negeri terlebih jika negara tersebut sedang mengalami inflasi yang tinggi. Gitu ya, kita harus kurangin ekspor gitu ya barang-barang yang ke luar negeri gitu ya. Pastikan barang-barang yang dari dalam negeri itu memenuhi kebutuhan dalam negeri terlebih dahulu sebelum diekspor ke luar negeri. Oke, meningkatkan lapangan pekerjaan sudah pasti inflasi adalah salah satu impact dari kurangnya pekerjaan. Selanjutnya, mengurangi subsidi barang yang mengkonsumsinya bukan hanya warga yang kurang mampu, misalnya BBM. Gitu ya. Apakah subsidi BBM tepat untuk masyarakat
Ya, belum tentu. Karena dengan BBM itu bukan hanya masyarakat yang tidak mampu saja yang bisa menikmati, tapi sifatnya umum. Bisa masyarakat mampu pun bisa menikmati itu. Gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Bagaimana cara untuk mengatasinya selain dari BBM gitu ya. Nah, itu salah satunya contohnya kalau bisa dilihat sekarang adalah BLT. Kita memberikan bantuan langsung tunai kepada masyarakat. Selain itu, kita berikan pinjaman modal untuk menambahkan modal dari usaha-usaha mikro, kecil, dan menengah. Gitu. Oke, demikian dari sekilas dari inflasi. Jika ada pertanyaan, silakan langsung ke forum e-learning kita. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.